Saya sebagai Ketua Sidang, atas nama Fakultas Industri Kreatif menyatakan sidang tugas akhir dengan ini dibuka dengan pada saudara Ain dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Ahmad Muzain dipersilahkan untuk menjelaskan secara singkat tugas akhir saudara dalam waktu 10 maksimal 15 menit sampai animasi ya Ain ya. Oke, Bu. Siap. Ya, silakan Muzain. Menit dimulai dari sekarang, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah kelihatan, Pak, Bu? Ya, sudah. Tapi belum maximize ya, belum ya. Masih bertumpuk. Udah, Bu? Coba dimulai aja. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perihal proyek tugas akhir dengan judul redesign 4-star Hotel Best Western Premier La Grande. Objek perancangan merupakan salah satu hotel bintang 4 yang terletak di pusat kota Bandung, tepatnya di kawasan Merdeka, yaitu Best Western Premier La Grande. Visi dari hotel ini sendiri adalah memberikan desain yang eksklusif secara keseluruhan untuk setiap pengunjung hotelnya, dengan memberikan first rate amenities, kemudian menyediakan ruang yang lebih luas dengan upscale guest room dengan finish yang cukup detail. Dari hotel ini sendiri terdapat beberapa fasilitas yang disediakan yang telah ada, yaitu mulai dari lobby, front desk restoran, hingga ke gym. Salah satu yang menjadi keunikan dari hotel ini adalah disediakannya fasilitas leisure berupa spa. Untuk kamar dari jenis-jenis kamar dari hotel ini itu ada dua jenis, yaitu guest room dan suite, di mana guest roomnya terdiri dari superior, executive, dan deluxe. Kemudian untuk suite-nya ada junior, family, dan premier. Perancangan didasari pada 3 isu utama, yaitu perkembangan industri emas di Kota Bandung, kemudian kawasan Merdeka sebagai kawasan bisnis Kota Bandung, kemudian yang ketiga mengenai identitas Hotel Bintang 4. Dari ketiga isu yang diangkat ini, selanjutnya dapat diketahui berdasarkan isu tersebut, keterkaitan dengan isu tersebut mengenai fokus market dari Best Western Premier sendiri, yang terdapat dua, yaitu solo business traveler dan orang-orang yang berpikir dalam bentuk grup, dengan target rate itu menengah ke atas, dengan travel isunya cenderung bersikap bisnis. Kemudian terkait dengan lokasinya, mengenai kawasan bisnis, ditentukan studi presiden yang serupa, yaitu The Place di kawasan Tainan, Taiwan, yang merupakan salah satu distrik bisnis juga, dan juga The Hoxton di Shoreditch, London, yang merupakan yang terdapat di salah satu bisnis distrik juga di Shoreditch. Dari kedua studi presiden diambil karena kedua hotel ini diasumsikan berhasil merespon perkembangan kawasan bisnisnya, yaitu dengan menyediakan area, salah satunya yaitu dengan menyediakan area lobby yang bersifat komunal, sehingga secara bisnis itu area lobbynya dapat menerima tamu dalam bentuk grup maupun perorangan. Kemudian untuk studi komparasi dari kawasan Merdeka sendiri juga, itu diambil sekitar 900 meter radius dari Hotel Best Western Premier La Grande, dengan kelas yang sama, Hotel Bintang 4, ada Courtyard Dago, dan juga El Royal Hotel Bandung. Dari kedua studi komparasi ini, kemudian akan dijadikan tolak ukur tentang bagaimana kemajuan dari redesign dan kelebihan-kelebihannya yang telah di-improve. Selain itu, dari kedua hotel ini juga ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh Best Western Premier sendiri, yaitu tersedianya area convention berupa ballroom, yang di Best Western sendiri itu kapasitasnya cukup kecil, sekitar 85 orang, sementara pada kedua hotel ini sebagai komparasi convention itu
sesama bintang 4 mereka punya kuota atau kapasitas ruang yang up to 300 orang. Berikut adalah problem statement terkait dengan masalah interior dan isunya. Yang pertama mengenai perkembangan industri MICE. Salah satu contoh dalam permasalahan interior yang ada di Best Western Premier La Grande adalah mengenai kapasitas ruang yang convention yang terlalu kecil dibandingkan dengan hotel bintang 4 lain. Kemudian yang kedua terkait dengan bisnis di kawasan Merdeka, arrangement ruangan untuk merespon solo dan grup belum cukup baik dalam organisasi ruang dalam desain yang sekarang, karena contohnya pada area duduk di lobinya. Kemudian identitas hotel bintang 4 mengenai kesan luxury hanya sampai ke lobi interior untuk hotel yang sekarang, sementara perkembangan desain hingga ke kamar itu kurang maksimal. Kemudian mengenai standar brand guideline, banyak sekali beberapa poin-poin yang ada di brand guideline sendiri yang tidak terpenuhi dengan desain yang sekarang. Salah satunya adalah mengenai kapasitas duduk pada area lobby. Itu kurang maksimal, sehingga ruang tunggunya terkesan terasa sempit dan kurang dari kuota standar, yaitu 12 orang. Berdasarkan problem statement tadi, tema yang diambil adalah tema Premier Life, didasarkan pada visi misi Best Western Premier sendiri, yaitu menyediakan pelayanan Premier untuk para pengunjungnya. Dari tema ini kemudian dapat digambarkan keberhasilan pencapaian tema dengan 3 poin utama, yaitu attention to detail, yang kedua exclusive design, dan ketiga spacious. Akan dijelaskan pada penjabaran konsep selanjutnya. Untuk proses concepting, itu metode yang digunakan adalah metode yang berasal dari Dodsworth mengenai fundamental interior design, yang membagi konsep menjadi 2, yaitu sub-ordering system dan juga human interface. Untuk ordering system sendiri, hubungannya dengan semua yang terhitung, seperti proporsi ruangan dan organisasinya. Untuk ordering system sendiri, untuk di area organisasi ruang itu menggunakan axial arrangement. Tujuannya itu komposisi aksial ini bisa memberikan flow yang lebih fleksibel untuk para tamu. Kemudian dilengkapi dengan penggunaan Fibonacci number sebagai komposisi pengaturan ruang. Tujuan dari penggunaan Fibonacci number ini sebenarnya untuk membagi area-area tadi berdasarkan fokus market. Jadi membantu untuk membagi tamu secara area duduk, yang mana yang datang dengan tujuan solo sendiri, kemudian orang yang datang dalam bentuk grup. Selain itu, penggunaan material Fibonacci ini dalam ordering system juga digunakan untuk proporsional ruangan. Seperti pada area President Suite Lounge itu ada pembagian ruang pada area dapur dengan komposisi 2-3-5. Selanjutnya mengenai konsep bentuk. Dari bentuk sendiri, yang dipilih adalah bentuk geometrik dan dinamik seperti sebelumnya. Itu berhubungan dengan salah satu tujuan dan visi Best Western Premier sendiri, yaitu menciptakan exclusive design. Apabila diperhatikan, exclusive design itu sebenarnya diartikan sebagai menciptakan desain yang beda dari yang lainnya. Untuk memiliki tolak ukur yang pasti, desain yang menjadi batasan dalam contoh itu menggunakan studi komparasi. Jadi desain yang diciptakan dalam hotel sendiri itu harus berbeda dengan komparasinya. Komparasi tadi ada El Royal dan Courtyard, di mana El Royal memberikan kesan Art Deco dengan komposisi bentuk dinamik dan organik, sementara untuk Courtyard sendiri dia kesannya lebih modern dengan bentuk-bentuk yang statik geometrik. Nah, dari kedua komparasi ini kemudian ditarik perbedaan dengan menggabungkan penggayaan kedua hotel komparasi, yaitu menggunakan bentuk geometrik dan dinamik. Kemudian selain itu, tujuan dari pemilihan bentuk ini juga merespon daripada identitas hotel bintang 4 yang setelah dibahas dalam salah satu jurnal yang dikeluarkan oleh dosen Telkom mengenai identitas hotel bintang 4, bahwa sebenarnya hotel bintang 4 itu memiliki kesan yang luxurious yet affordable. Ini adalah poin yang sangat penting karena merupakan salah satu penetapan bahwa hotel ini
identitasnya apakah dia bintang 5 apakah dia bintang 5 yang luxurious atau bintang 3 yang affordable, sementara dan hotel bintang 4 itu berada di antaranya. Dengan pencapaian luxurious yet affordable ini, kemudian ditentukanlah material-material yang dapat mendukung seperti gold color metal, warna-warna kayu dengan sim yang lebih gelap, penggunaan material kulit, dan juga tekstur-tekstur marble. Untuk mendapatkan kesan luxuriousnya, akan tetapi untuk mendapatkan kesan affordable-nya sendiri sebenarnya bisa digantikan seperti gold color metal yang tadinya bisa menggunakan brass, kemudian natural leather yang bisa diganti dengan Oscar, kemudian yang white spider marble itu bisa menggunakan porcelain stoneware yang di print. Selanjutnya mengenai detailing, pada interior ini juga menjawab salah satu tema dari Premier Life tadi yang merupakan visi dari Best Western Premier, yaitu bagaimana memberikan perhatian kepada detail. Perhatian pada detail pun implementasikan pada area-area yang lebih kecil seperti fitting dan furniture lainnya. Kemudian pada konsep pencahayaan itu menggunakan 3000 Kelvin hingga 3500 Kelvin. Tujuannya untuk memberikan kesan kemewahan pada ruangan dan secara tidak langsung sebenarnya merespon daripada suhu Bandung yang cenderung dingin, dengan menggunakan warna cahaya ini memberikan kesan yang lebih hangat. Berikut hasil daripada desainnya dari sebelum dan sesudahnya. Jadi di sebelah kiri itu ada pertukaran cukup signifikan, yaitu pada area lobby dan front desk-nya. Pada area duduk itu awalnya berada di ujung kiri dan front desk-nya ada di tengah. Setelah diredesign, layout-nya diubah secara total, di mana area front desk-nya di sebelah kiri dan area duduknya di tengah ruangan. 3 menit terakhir ya, Ain? Iya, Pak. Kemudian ada restoran. Before after-nya ada function room. Kemudian spa. Ini before after-nya deluxe guest room. Kemudian ada minister suite dan president suite. Lanjut jelasin untuk ke animasinya. Dari area masuk, di sebelah kiri terdapat front desk-nya. Untuk menciptakan kesan yang lebih highlight, front desk dibuat gelap dengan dramatisir pencahayaan sehingga bisa menjadi poin dulu pada saat berada dalam ruangan. Kemudian area duduk yang pada lobby itu dibagi untuk beberapa kelompok dan juga perorangan. Di bagian paling kanan dari ruang duduk sendiri itu disediakan tempat untuk aksesibel atau untuk orang dengan kursi roda. Bisa diperhatikan pada bagian kanan bawah ada bantalan yang berlebih tanpa ada dudukan. Salah satu kelebihannya sebenarnya adalah penggunaan material metal pada area ceiling tadi. Kemudian untuk area restoran, ini menggunakan beberapa garis-garis pengulangan garis dengan material brass. Lalu ada area tempat anak bermain bersambung dengan area tempat duduk bangketnya. Lalu pada bagian kanan itu tersambung langsung dengan area buffetnya antara area makan, jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Untuk area ini sebelumnya pada desain sebelumnya itu flat dengan ketinggian lantai yang sama, akan tetapi pada redesign itu dinaikkan sekitar 30 untuk memberikan experience yang lebih pada ruangannya. Di restoran sebelumnya tidak terdapat area untuk private dining. Jadi beberapa orang yang melaksanakan private dining itu menggunakan ruang-ruang meeting. Di restoran ini sendiri diciptakan private dining tersendiri dengan ruang yang tidak terlalu tertutup untuk memberikan kesan yang lebih terbuka. Kemudian bagian function room. Bagian function room ini terdiri dari ruang meeting yang dibagi 4 ruangan. Jadi ruangan ini sebenarnya lebih fleksibel karena dibanding dengan ruangan sebelumnya yang kapasitasnya mencapai 85, function room yang didesain ini bisa mencapai kuotanya 300 orang.
Cuman kekurangannya ada pada treatment ceilingnya sendiri. Dari treatment ceilingnya jadi dibuat lebih flat sehingga pada saat ruang digunakan lebih untuk convention yang lebih besar itu bisa lebih merespon dan bisa dimodifikasi lebih banyak. Kemudian pada area spa didesain dengan kesan yang lebih terang pada area lobbynya atau lounge-nya. Tujuannya untuk menggambarkan luxuriousness dari si hotel ini sendiri. Kemudian pada area spa room-nya itu dibuat lebih gelap untuk menciptakan kesan intimate dari spa ini dan memberikan rasa yang lebih relax. Kemudian untuk kamar-kamar, berikut adalah kamar deluxe guest room-nya. Kelebihan dari kamar yang sebelumnya adalah experience dari tidak adanya batasan antara kamar mandi dan kamar tidur, jadi ada akses visual secara tidak langsung dari kamar tidur ke kamar mandi. Kemudian pada kamar minister suite itu masuk di sebelah kanan terdapat dapur dan juga area diningnya. Kemudian di bagian ujung ruangan itu terdapat lounge dan meja kerjanya. Akses secara terbuka menuju ke kamar minister suite sampai pintu untuk memberikan kesan yang lebih vibrant ke ruangannya sendiri. Kemudian ada akses juga ke kamar mandi secara langsung. Dan salah satu kelebihan dari kamar ini adalah double side view dari kamar mandi ke arah kamar tidur dan juga sebaliknya. Berikut yang ini adalah presiden suite-nya, masuk ke dalam kamar. Di area tengah ruangan terdapat area lounge dan juga dapur. Kemudian masuk ke kiri itu terdapat bedroom-nya. Sama dengan minister, akses ke ruangannya, ruang kamar mandi dari kamar itu dibuat terbuka dengan akses lemari dua sisi dari kamar mandi dan juga kamar tidur. Kemudian terdapat dapur di samping dengan ruangan lounge-nya, ditemani dengan area dining-nya. Jadi meskipun ruangan ini kapasitasnya cenderung untuk 2 orang untuk istirahat, kan tetapi untuk beberapa area itu dibuat untuk menerima tamu seperti area makan yang menggunakan memberikan kapasitas meja untuk 4 orang, dan juga salah satu kelebihan dari presiden suite yaitu terdapatnya meeting room pribadi di dalam ruangan. Dan itu bertujuan untuk menciptakan kesan yang lebih private secara bisnis ketika melaksanakan meeting. Gitu. Sekian. Terima kasih.